Kaifa halukum? Bagaimana rasanya bermalam? Ya, enak karena baru satu malam. Nanti kalau satu bulan, staidu. Jadi dengarkan baik-baik ya. Kita datang ke sini punya tujuan. Punya tujuan. Jadi jangan kita melakukan sesuatu yang bukan tujuan kita. Sama seperti hidup di dunia. Tujuan kita hidup di dunia untuk apa? Beribadah. Masya Allah. Kalau kalian ini langsung tahu. Kalau orang Kristen tidak tahu. Apa tujuan hidup di dunia? Tunggu dulu. Jadi batu kah, jadi monyet kah, jadi pohon kah, jadi apa? Akhirnya jadi ada orang Kristen yang kasih jadi anjing mukanya. Ada yang aneh-aneh karena dia tidak tahu apa tujuannya. Ya, tersesat. Makanya dibilangin dolala, sesat. Nah, kita berada di sini selama 40 hari insyaallah. 40 hari. 4 pekan. Nanti Sabtu Ahad ini dulu awalnya Ustadz mau kasih 1 bulan tidak pulang-pulang. Nah, tapi ini baru latihan. Dari Senin sampai Jumat jam 10, sudah rabat jam 10 hari Jumat baru pulang. Pulang ke rumah apakah merdeka? Tidak. Kerjakan soal-soal yang ditinggalkan oleh temannya. Ya, kalian harus lebih. Kalian ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama seperti teman-teman yang kalian yang lain. Kalau pulang jam 12 masih ada istirahatnya. Kalau kalian tidak. Ya. Tidak ada istirahat. Tidur saja. Tidak ada main-main. Main-mainnya setengah jam saja, jam 5 setengah 6. Ya. Memana nanti insyaallah sama satu untuk. Ya, istaidu. Jadi kita punya ya, tujuannya adalah bagaimana kita bisa memperbaiki akhlak dulu. Ya, di sini saya lihat akhlaknya ada yang akhlak ya karena sering main game dia suka berkelahi. Ya. Suka bunyi-bunyi mulunya. Ya, apa itu kayak orang gila. Ya, ada juga yang suka kata-kata kotor. Al-Qur'an Nabil. Sini. Ya. Ada juga yang melawan sama orang tuanya. Ada juga yang kalau bicara sama temannya kayak anak jalanan. Anak tidak pernah sekolah. Ya. Akhlaknya sudah tidak ada karena selalu main HP saya terus. Makanya sekarang itu tujuan utamanya. Nanti diajari akhlak sama Ustadz Burhan. Ya, Ustadz Burhan ini mahasiswa nanti insyaallah nanti di Al-Azhar. Kalau kalian nanti mau pergi ke Mesir, negerinya Nabi Musa, negerinya Nabi Yusuf, negerinya Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad situ. Ya, Firaun juga ada di sana. Ada piramid. Kalian mau jalan-jalan ke Mesir, nanti kalian di situ akan lihat. Di situ universitas paling tua juga namanya Al-Azhar. Saya mau nanti kuliah di Mesir. Nanti di sini. Jadi kalian mendengarkan tidak boleh ada yang melakukan sesuatu kecuali izin dari Ustadz Burhan. Bukan Ustadz Zul, karena Ustadz Burhan di sini yang musyrif ya. Beliau yang bertanggung jawab. Jangan ada yang pergi ke masjid bukan isinya Ustadz Burhan. Mau begini bukan isinya Ustadz Burhan. Sudah paham? Kalian ini sudah harus paham apa itu yang namanya sami'na wa ta'na. Siapa yang melanggar, biasanya dia yang Allah akan hukum. Jadi jangan main-main. Jadi tujuan itu yang pertama apa? Apa Kun? Apa tadi yang pertama saya bilang? Memperbaiki akhlak. Untuk pekan ini belum. Insyaallah pekan-pekan nanti ada Ustadz kasihkan. Ada makan bersama-sama. Ya, tidak boleh nanti ada makan tidak bersama-sama. Ya. Mandi antri ke masjid
Nah, saya akan ajari nanti kalian adab ke masjid. Yang kedua adalah tujuan kita di sini menjaga ukhuwah. Tahu artinya ukhuwah, Nafal? Persaudaraan. Hah? Persaudaraan. Tahu artinya ukhuwah? Apa, Kun? Bagaimana, Profesor? Ukhuwah. Enggak tahu? Ya, ukhuwah artinya persaudaraan. Mengajarkan kalian bekerja sama. Jangan kayak anak Jangan kayak anak anu. Bebek, kalau bebek kerja sama. Ayam juga kerja sama. Jangan kayak anak monyet. Monyet juga kerja sama. Hah? Kambing Ustaz. Anak putus Ustaz, anak putus. Nah, tidak ada Ji. Semua anak-anaknya hewan itu pintar. Tidak ada yang berkelahi makan, tidak ada. Jadi kalau kalian lebih senang berkelahi sama-sama teman, berarti kalian lebih rendah daripada monyet. Karena monyet tidak mau berkelahi kecuali ada makanan. Ya, kalau ada makanan dia berlomba-lomba. Jadi tidak boleh ada di antara kalian di sini yang apa? Ya, kalau yang besar bagaimana rumusnya kepada yang kecil? Nah, kalau ada adik kita apa? Harus mencontohkan yang benar. Ya, contohkan yang benar. Disayangi. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham sagirana." Bukan dari kita, bukan dari golongan saya, bukan dari golongannya Nabi Muhammad yang patwa-patwai sama kakaknya, sama ustadznya, sama nenek-nenek. Itu bukan golongannya Nabi Muhammad. Dia golongannya orang Yahudi. Suka patwa-patwai orang Yahudi. Begitu juga sebaliknya, bukan golongan Nabi Muhammad SAW anak-anak yang besar ya tidak menyayangi adik-adiknya. Pokoknya dia akan senti kepalanya. Ya, suka ganggu adiknya, maka itu bukan golongannya Nabi Muhammad SAW. Ahmad, perhatikan. Nanti tikror ada waktunya jam 8. Perhatikan itu yang kedua. Jadi jangan ada di sini yang bakhil, suka mengganggu temannya. Jangan ada yang patwa-patwai dalam anunya. Ya, kalau kakaknya panggil. Siapa namanya? Kakak Fahrunda. Ya. Kalau Danis panggil sini dulu deh. Ya. Begitu. Sudah paham? Fahrunda. Noval. Ya, Danis. Dek, sini deh Danis dulu. Kenapa kakak? Ya. Jangan pare-are. Orang Bone bilang pare-are. Orang Bugis. Pare-are itu artinya patwa-patwai. Bahasa Indonesianya artinya sukaan jahil. Tidak boleh orang jahil. Bahasa Arabnya tidak tahu. Bahasa Inggrisnya cruel. Cruel. Yang ketiga baru kalian tujuan utamanya di sini bagaimana menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 4 juz dengan mungkin tidak selancar Al-Fatihah. Yang tidak lancar tidak pulang. Ya memang main-main. Kalau disuruh tikrol 50 kali tidak lolos, kasih 100 kali. Seperti Zaki, siapa lagi yang agak lambat-lambat? Kalau minum air, jangan ada alasan, kalian harus berhasil. Sudah ada Ustadz Andri, sudah ada Ustadz Abdul Bari, sudah ada Ustadz Burhan, sudah ada Ustadz Rifai, sudah ada Ustadz Darwis. Jadi kalian harus pergunakan waktu. Tidak sembarang orang yang dengarkan hafalan kalian. Ada Ustadz Rois, ada Ustadz Nafia nanti kalau sore. Itu bukan orang-orang sembarang. Mereka sudah banyak sekali gurunya. Nanti setelah itu baru ketemu Ustadz Yasir, imam masjid ini. Sudah lihat Ustadz Yasir? Ya.
Ya, Ustadz Yasir masih kecil sudah hafal Quran. Pergi lagi kuliah, hafal lagi Al-Quran di Ar-Roya. Pergi lagi ke Sudan, hafal lagi Al-Quran. Sehingga banyak sekali gurunya, ya. Kalian kalau belajar sama dia seperti belajar sama banyak sekali guru. Nah, kalau kalian patotoy, kalau kalian tidak beradab sama guru, tidak dikasih ilmu. Nah, guru itu kalau kalian tidak beradab, tidak dikasih ilmu, Allah juga tidak kasih. Ya, orang Arab mengatakan orang yang tidak beradab kemudian dikasih ilmu seperti babi. Seperti babi yang dikalungi emas. Bagaimana rasanya kalau babi dikalungi emas? Cantik. Tidak ada gunanya. Nah, makanya kalau kalian tidak beradab seperti babi yang dikalungi emas, ilmu itu emas, kalian babinya. Nah, karena babi itu tidak ada adabnya. Kalau mau makan, makan sembarang, tidak cuci tangan. Beol apa dia makan? Nah, sama, ya, sama seperti babi yang dikalungi emas. Itu orang yang tidak ada adabnya. Jadi sungguh-sungguh meskipun tidak ada ustadznya, kalau waktunya tikror dengarkan Ustadz Burhan. Sekarang targetnya apa? Oh, ini 50-50. Besok begitu. Memang kemarin gampang karena 2,5 halaman Zaki. Memang kemarin berdiri Zaki. Sekarang Zaki dilatih supaya kuat badannya. Berdiri Zaki. Ya. Memang kalau pertama baru 2,5 halaman. Hari ini berapa? 2,5 halaman lagi ya. Hari ini 2,5 halaman. Besok 5 halaman. Besoknya lagi 7,5 halaman di store dulu kalau pagi. Besoknya lagi 1 juz. Berat 1 juz kalian store baru menghafal. Nanti pekan depan insya Allah kita qiyamul lail. Murojaah yang 1 juz itu yang sudah diselesai ini. Ganti-gantian qiyamul lail. Nah, tadi malam tidak ada qiyamul lail. Ngorok semua saya juga karena capek. Tapi pekan depan harus qiyamul lail. Ya Ustaz? Ya, Ustaz Burhan yang bangun. Nah, itu yang ke berapa targetnya kita di sini? Yang pertama perbaiki akhlak. Yang kedua perbaiki ukhuwah. Yang ketiga selesaikan hafalan 4 juz. Yang terakhir kita nanti akan bikin tim di sini. Namanya Khadimul Quran. Kita bikin organisasi. Nanti akan dipilih di sini siapa ketuanya. Jadi lambang kita nanti lambang Al-Quran. Nanti dibikin lambangnya. Baru ada ketuanya. Jadi ada sayap kanan, ada sayap kiri. Kalau orang mau berperang, ya 5. Ustaz sudah ajarkan organisasinya itu 5. Organisasi artinya sesekumpulan orang yang berkumpul untuk mencapai satu tujuan. Diatur. Oh, kamu jadi ini. Pemimpin yang mengatur. Kamu jadi ahli senjata, kamu jadi ahli biologi, kamu ahli. Nah, pembagian 5 pasukan itu kan aku baca di depan, di tengah. Di mana kau baca? Di sayap. Di mana? Ada di sejarah Koper. Oh, bagus. Nanti kasih lihat saya, profesor ini. Jadi itu Rasulullah SAW strateginya 5 pembagian 5 pasukan. Nanti ada satu pemimpin, kita pilih 5 ini, nanti kita akan bekerja. Apa kerjanya? Nanti kita akan bikin program. Misalnya kalau hari Jumat, semua alumni Khadimul Quran, mereka yang menjaga masjid kalau hari Jumat. Ya, ada di situ yang catat-catat. Ya, kebersihan siapa? Dia semua yang atur. Oh, dia kayak masjid dulu saya atur, kasih kalian masjid. Kalau sudah masjid, nanti saya kasih kalian kecamatan dekat Kutab. Sudah itu baru Kota Makassar. Kalian dakwai Kota Makassar. Ya, jadi ada nanti yang berdakwah. Kalau orang berperang, ada yang semangati orang. Wah teman-teman, kita bawa sound system di pinggir jalan. Ada yang mengaji. Ya, ada anunya pasukan memanahnya. Kalau ada macam-macam, dipanah sama Nabil, sama Zaki. Jadi dibagi nanti organisasinya. Sudah paham? Yang jadi pemimpin nanti yang paling apa? Bukan, yang pemimpin itu yang amanah, yang tanggung jawab, yang paling bertanggung jawab. Ya, yang berilmu.
Yang ketiga, bagus adabnya. Yang keempat baru banyak hafalannya. Nah, banyak hafalannya nanti yang keempat. Yang pertama harus dulu bagus adab dan akhlaknya. Nah, nanti setelah itu ada lagi pemimpin di sini, sayap kanan, pemimpin sayap kiri, pemimpin di tengah. Nah, nanti kita bikin begitu, dipasang di kutab. Ini organisasi di masjid, ya. Kalau kotor masjid, saya tanya pemimpin, kenapa kotor di masjid? Kenapa ribut ini masjid? Nah, kalian ditanya. Nah, itu artinya kalian baru belajar, dikasih tugas. Nanti lebih besar lagi tugasnya. Memimpin kota, sudah memimpin kota, memimpin provinsi gubernur, sudah memimpin gubernur. Nah, memimpin negara, sudah memimpin negara, memimpin seluruh dunia. Nah, datang Imam Mahdi, bilang Imam Mahdi, siapa pimpinan sana? Oh, kamu. Jadi hafal Al-Quran? Oke. Apa Sahih Bukhari? Oke, kamu pemimpin di sana. Karena semua nanti orang Yahudi itu sudah dihabisi sama Imam Mahdi. Ya, sama Yajuj Majuj. Ya, jadi Imam Mahdi yang pimpin peperangan akhir zaman. Nanti kalian ikut. Kenapa Ustadz hancurkan? Kalau kalian, saya harus keras diri kalian karena bukan lawan kalian temannya. Nanti yang dilawan siapa? Orang kafir. Ya. Jangan seperti bilang Hisham, nanti kalau Ustadz besar, saya juga mau jadi Ustadz supaya kuhantam juga nanti santri saya. Ya, tidak. Nanti kalau kau besar, nanti kalau kau besar, bukan lagi santri kalian lawan. Kalian lawan Yajuj Majuj. Ya, Dajjal. Lawan itu. Ya. Jadi harus baru digoda-goda makanan apa digoda sudah oh saya ikut sama kamu Dajjal si mata satu karena saya kelaparan. Tidak ada imannya. Nah, sudah paham Zaki? Yang pertama apa tujuannya? Ya, yang kedua? Ya, betul 100. Yang ketiga? Saya kan hafal. Yang keempat, membentuk organisasi. Jadi selesai nanti pekan keempat dipilih pemimpinnya. Ada semua nanti rompinya kalau di kutab. Yang selesai khadimul Quran berarti semua di sini punya nanti lambang tersendiri di kutab. Ada baju sendirinya. Ya, berarti orang tahu bahwa kalian adalah contoh di kutab. Bukan lagi anak-anak ingusang. Anak ingusang. Pas ingusang langsung begini saja. Ya, tidak boleh begitu lagi kalian. Goblok-goblok. Ada ingusnya langsung taruh bajunya begini. Ada orang di sampingnya ada kursi. Nah, begitu itu. Kalian harus sudah pintar. Sudah paham? Paham. Ya, insyaallah. Jadi kalian semua ini calon pemimpin. Jadi dilatih pemimpin insyaallah. Istaidu. Siap ya. Jadi nanti pembagiannya ke masjid. Sekarang ke masjid Ustaz lantai 2 saja ya. Adab ke masjid ingat, satu saya ajarkan dulu. Berjalan ke masjid dengan tenang. Tidak ada bicara, jangan lari. Itu cirinya kalau ada orang lari, pencuri gitu yang atau pencuri atau kalau lari. Jadi kalau jalan itu tenang. Rasul mengatakan ketika kalian berjalan ke masjid, jalanlah dengan jalan yang tenang. Karena itu menunjukkan kewibawaan. Berwibawa, bukan anak kecil. Kalau anak kecil jalan tenang, berarti orang dewasa itu. Sudah paham? Jangan lari-lari di masjid 3 mengaji, berzikir, apa lagi? Menuntut ilmu. Sisanya kalau istirahat boleh. Tapi selain itu jangan ada yang bicara-bicara lain di masjid. Itu saja fokus. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.